Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari sejarah Ghazwatu Fathi Makkah, penaklukan kota Makkah atau pembebasan kota Makkah. Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terusir dari kampung halamannya. Beliau diangkat jadi nabi umur 40 tahun, berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Setelah itu beliau terusir. Beliau hijrah ke kota Madinah. Lah sekarang ini kita akan mengisahkan bagaimana Rasulullah dengan Muhajirin dan Ansor kembali ke kota Mekah untuk membebaskan dari kesyirikan. Sebab terjadinya Fathu Makkah. Mengapa terjadi Fathu Makkah atau pembebasan kota Mekah? Fathu Makkah itu ada sangkut pautnya dengan peristiwa sebelumnya, yaitu Sulhul Hudaybiyah. Di antara poin perjanjian Hudaybiyah adalah terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Dan dalam masa 10 tahun itu, siapa yang ikut sekutunya Muhammad SAW silakan. Yang ikut sekutunya kafir Quraisy juga silakan. Nah, di antara suku atau Bani atau suku yang satu sekutu sama Rasulullah adalah Khuza'ah, suku Khuza'ah. Dan yang ikut sekutunya kafir Quraisy adalah Bani Bakr. Lah Khuza'ah sama Bani Bakr ini semenjak jahiliyah memang bermusuhan, selalu perang begitu. Nah, ketika Rasulullah SAW terjadi konfrontasi dengan kafir Quraisy, maka Khuza'ah ini dukung Nabi, sedangkan Bani Bakr dukung kafir Quraisy. Maka Bani Bakr ini berkhianat, dan Bani Bakr ini di masa-masa damai itu ketuanya namanya Naufal bin Muawiyah Ad-Dili, memimpin pasukan dari Bani Bakr pada tahun 8 Hijriah, membawa pasukan menyerang Khuza'ah di malam hari, sehingga banyak dari suku Khuza'ah yang tewas. Sampai suku Khuza'ah ini datang ke tanah haram. Tujuannya biar tidak dibunuh, karena kan di tanah haram kan nggak boleh terjadi pertumpahan darah. Dan itu pun diimani oleh orang-orang kafir Quraisy dan seluruh orang kafir Arab pada waktu itu sepakat bahwa tidak boleh ada pertumpahan darah di tanah haram. Sehingga suku Khuza'ah ini sampai lari ke tanah haram. Tujuannya biar tidak dibunuh oleh Bani Bakar, karena tidak persiapan. Yang tidak persiapan yang mana? Khuza'ah diserang oleh Bani Bakar. Lah Bani Bakar ini didukung kafir Quraisy.
Bahkan kafir Quraisy ini memanfaatkan gelapnya malam, menyuplai senjata, ikut di situ memerangi Khuza'ah. Sampai mereka terdesak ke tanah haram. Ketika sampai ke tanah haram, maka Bani Bakar berkata kepada pemimpinnya, yaitu Naufal bin Muawiyah, "Ya Naufal, kita sekarang sudah di tanah haram, gak boleh ada pertumpahan darah. Ilahaka, ilahaka, Tuhanmu, Tuhanmu. Ini batas tanah haram, milik Tuhan kita, gak boleh ada pertumpahan darah." Itu dalil bahwa orang kafir Quraisy juga mengagungkan tanah haram. Ngerti itu miliknya Allah, tahu mereka. Itu kan peninggalan Nabi apa? Ibrahim alaihissalam. Ilahaka, ilahaka, ingat Tuhan kalian, gak boleh ada pertumpahan darah di tanah ini, tanah haram. Tapi ketuanya mengatakan ucapan yang sangat dahsyat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketuanya tadi mengatakan la ilahal yaum ya Bani Bakar. Wahai Bani Bakar, sukuku, hari ini tidak ada Tuhan bahkan di tanah haram. Nantang Allah ini. Paham? Ini kesempatan kalian untuk balas dendam kepada suku Khuza'ah. Karena dulu jahiliyah itu terus perang ini, dua suku ini. Akhirnya sampai Khuza'ah ini masuk ke kampungnya Budail bin Warqa al-Khuza'i. Ya. Kemudian ada salah seorang dari Khuza'ah, suku Khuza'ah, namanya Amr bin Salim al-Khuza'i. Al-Khuza'i artinya dari suku Khuza'ah. Salah seorang dari suku Khuza'ah namanya Amr bin Salim al-Khuza'i langsung pergi ke kota Madinah. Faharaja hatta qadima ala Rasulillah al-Madinah. Dia datang bergegas dari Mekah sampai ke Madinah. Tujuannya apa? Melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah adalah sekutunya suku Khuza'ah. Fawaqafa alaihi wa wajalisun fil masjid baina dhuhranin nas. Maka pada waktu itu langsung ya Amr bin Salim al-Khuza'i berangkat ke Madinah. Di Masjid Nabawi dia mengumandangkan atau menyenandungkan syair, intinya minta tolong bahwa mereka telah membunuh kami, bahkan di tanah haram mereka membunuh kami. Mereka membunuh kami sedangkan kita dalam keadaan rukuk dan sholat. Langsung Rasulullah SAW berkata kepada Amr bin Salim, "Nusirta ya Amr bin Salim, kamu akan ditolong wahai Amr bin Salim." Otomatis ini adalah pelanggaran dari perjanjian apa tadi? Hudaybiyah. Padahal menurut perjanjian itu kan gencatan senjata selama berapa tahun? 10 tahun. Yang ikut bloknya Rasulullah ikut, yang ikut bloknya Quraisy ikut, kan gitu kan. Khuza'ah ikut Rasulullah, Bani Bakar ikut kafir Quraisy. Sehingga Quraisy dengan terang-terangan membantu Bani Bakar. Otomatis kafir Quraisy ikut andil dalam perobekan dan pengkhianatan perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Jelas sampai sini? Oke. Setelah Amr bin Salim melapor ke Nabi dan Rasulullah sudah mengatakan tenang, ya, dikatakan dalam kitab ini, "Nusirta ya Amr bin Salim, wahai Amr bin Salim, kamu akan ditolong dan kaummu." Amr bin Salim balik ke ke Mekah. Setelah itu Budail bin Warqa al-Khuza'i juga datang lagi bersama rombongan orang Khuza'ah yang tadi loh, yang rumahnya di Mekah dibuat singgahan orang-orang yang terdesak tadi itu. Budail bin, di terjemahan di apa? Badil apa Budail? Budail ya. Budail bin Warqa al-Khuza'i ini datang, ini kedua. Kalau pertama tadi kan Amr bin Salim, ini ada lagi dari suku Khuza'ah untuk memastikan lagi. Namanya Budail bin Warqa al-Khuza'i. Dia datang ketemu Rasulullah SAW dan menceritakan ke Rasulullah bagaimana terjadi tragedi pembantaian yang dilakukan oleh Bani Bakar yang disokong oleh kafir Quraisy. Jelas ya? Oke. Setelah itu Rasulullah SAW ya menyampaikan bahwa kalian akan ditolong. Akhirnya pulang Budail sama beberapa orang dari suku Khuza'ah pulang ke tempatnya. Lah, itu Rasulullah SAW sudah mengira sebentar lagi Abu Sufyan akan datang ke sini. Rasulullah sudah mengira
sebentar lagi Abu Sufyan akan datang ke sini dan dia akan merengek-rengek ingin diperbarui perjanjian itu. Karena kafir Quraisy itu tahu itu salah, itu kesalahan dia. Maka semenjak peristiwa itu ketakutan kafir Quraisy. Kenapa kok ketakutan? Ini nggak mungkin Muhammad nggak tahu ini terjadi pembantaian kayak gini, pasti tahu ini. Dan pasti kita kena. Kenapa mereka ketakutan? Karena kemarin saja dalam perang Mu'tah dipimpin Khalid bin Walid kan gitu kan. Itu tentara kota Madinah sudah melawan Romawi gitu loh maksudnya. Berarti kan gak mungkin kalau gak kekuatannya penuh kan gitu kan. Ketakutan kafir Quraisy. Sedangkan dia sudah terlanjur terlibat dalam pembantaian suku apa tadi? Khuza'ah. Dia nolong Bani Bakar tadi. Kebingungan mereka, rapat, musyawarah. Bagaimana ini kalau Muhammad datang menyerang kita? Bingung mereka. Akhirnya seperti yang diperkirakan Nabi, sebentar lagi akan ada utusan Mekah datang ke kota Madinah ingin memperbarui genjatan senjata itu. Dan betul, akhirnya mereka kafir Quraisy mengutus Abu Sufyan. Lisanul qaum. Lisanul qaum. Apa artinya lisanul qaum? Juru bicaranya kaum. Bahasa Arab jubir ya lisan bisa. Lisanul qaum artinya yang mewakili gitu loh. Berangkat Abu Sufyan di tengah jalan berpapasan sama Budail bin Warqa al-Khuzai yang tadi itu loh. Dari Rasulullah disanggupi kamu akan tertolong dan balik ke Mekah. Di tengah jalan ketemu Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika lihat Budail, dan Budail ini dari suku Khuzai, nggak tenang lagi tambah nanti nih. Oh cocok ini ngelapor ya kan gitu kan. Ketemu. Maka Abu Sufyan mengatakan, "Min aina akbalta ya Budail?" Hei Budail, kamu dari mana? Kok dari utara itu? "Sirtu fi Khuza'ah fi hadzal sakhil wa fi batni hadzal wadi." Saya berserta orang-orang Khuza'ah ini yang menyusuri lembah ini. Jawabannya gitu. Awama cita Muhammadan, bukankah kamu baru datang dari Muhammad? Ditebak sama siapa? Abu Sufyan. Kata Budail, la, enggak. Falamma raha Budail ila Makkah, ketika Budail melanjutkan perjalanan kota Mekah. Abu Sufyan bukan orang bodoh, orang cerdas ya. Kata Abu Sufyan, la in kana ja'al madinata laqad alafu bihan nawa fa'ata mabrok rahilatihi fa'akhadha min ba'riha. Maka kata Abu Sufyan, orang ini kalau benar-benar dari kota Madinah, kita akan tahu. Tahu dari mananya? Dari kotoran untanya. Paham maksudnya? Maka dia cari tempat peristirahatan untanya Budail dan kawan-kawannya. Paham? Dicari tempat singgahnya, diteliti, ternyata di antara kotoran unta itu ada biji-biji kurma. Paham maksudnya? Tak mungkin kota Mekah ada kurma pada waktu itu ya kan? Atau sekitar Mekah ada kurma, nggak mungkin. Kalau ada kurma berarti itu Madinah, karena Madinah itu ada kurma banyak di sana. Ketika diteliti sama Abu Sufyan, iya bener kotorannya unta ada bijian kurma di situ. Wah bener, berarti Budail dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa ini sudah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Abu Sufyan. Pertama kali Abu Sufyan datang ke kota Madinah, datang ke mana? Singgah di mana? Singgah di putrinya dia, karena putrinya masuk Islam sejak awal. Putrinya Abu Sufyan ini namanya Ummu Habibah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ummu Habibah ini sebelumnya sudah pernah ikut hijrah ke mana? Ke Habasyah, termasuk awal-awal masuk Islam. Padahal bapaknya adalah dedengkot kekafiran, tapi putrinya sudah Islam awal-awal, bahkan jadi istrinya Rasulullah. Maka Abu Sufyan ini mendatangi rumah putrinya Ummu Habibah. Paling enggak kan, soalnya kan anak IDW di jamu-jamu, engko di udono ngene Pak, sing betul ngene-ngene engko sampai nemoni Rasulullah ngene-ngene. Anggapane ngono dhek gitu loh. Ketika sampai di rumahnya Ummu Habibah, dia masuk. Rumahnya Ummu Habibah, otomatis rumahnya siapa? Rasulullah.
Maka Abu Sufyan mau duduk di tikarnya Rasul, ada tikar di situ, ada tempat duduk, mau diduduki, langsung diambil sama siapa? Ummu Habibah. Kenapa kau ambil? Apakah engkau benci kepada aku? Maka kata Ummu Habibah, tikar ini atau ranjang ini adalah miliknya Rasulullah, dan saya enggak ingin kamu duduk di atasnya karena kamu adalah orang musyrik dan kamu itu najis. Sedih Abu Sufyan ini. Dia berharap dapat pertolongan putrinya untuk menyelesaikan masalah ini, malah dengan tegas istrinya ngomong kayak gitu. Sedih. Akhirnya Abu Sufyan datang ke Rasulullah. Abu Sufyan itu nasabnya dekat sama Rasulullah. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Masih kerabat Abu Sufyan itu. Sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakallamahu falam yarud alaihi syai'a. Ngomong, ya Muhammad, mohon maaf kemarin itu terjadi salah paham sehingga kami terlanjur begini dan begitu. Ayo diteruskan genjatan senjata ini. Rasulullah tidak balas wala satu huruf. Bahkan satu huruf Rasulullah enggak balas, diam. Tak peduli Rasulullah dengan omongannya siapa tadi. Abu Sufyan ini pelobi loh, negosiator. Masih ingat kisahnya Abu Sufyan sama Raja Romawi? Masih ingat kan? Itu dalil bahwa Abu Sufyan ini seorang yang pintar ngomong gitu loh. Gak dibalas sama Rasulullah. Terus Abu Sufyan setelah itu datang kemana? Datang ke Abu Bakar. Loh, Abu Sufyan lo ngerti bahwa manusia yang paling inti setelah Rasulullah di dalam Islam Abu Bakar. Paham gak maksudnya? Abu Sufyan gak datang ke Utsman, gak datang ke Umar, gak datang ke Ali. Datangnya kemana? Abu Bakar. Itu dalil yang tahu keutamaannya Abu Bakar gak hanya orang Islam, bahkan orang kafir pun tahu keutamaannya Abu Bakar. Paham? Seakan-akan wakilnya Rasulullah begitu loh. Paham ya? Maka Abu Sufyan datang ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan melobi, tolong beri aku syafaat ya, supaya sampaikan ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar perjanjian terus dilaksanakan, belum dibatalkan. Dan antum tahu kan Abu Bakar itu tidak pernah menyelisih Rasulullah, betul? Tadi gubris sama Abu Bakar. Akhirnya datang ke Umar, baru datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia datang ke Umar dan mengatakan, ya Umar, tolong jadilah dirimu itu mediator antara aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar genjatan-genjatan ini terus berlangsung, tidak terjadi peperangan nanti. Padahal dia yang apa? Yang mulai, bagaimana sudah darah tertumpah loh di tanah haram. Paham? Harus dihukum mereka ini. Maka kata Umar, apakah kamu ingin aku menjadi pemberi syafaat bagimu, penghubung antara dirimu dengan Rasulullah? Aku gak akan melakukan itu. Tadi gue beri sama Umar. Terus datang ke Ali, ya. Fadakhala ala Ali ibn Abi Thalib wa indahu Fatimah wa Hasan wa hulamun yadubbu baina yadaihima. Wa Hasan fadakhala ala Ali ibn Abi Thalib wa indahu Fatimah wa Hasan, yani hulam yadubbu baina yadaihima. Masuk ke Ali, ada Fatimah, ada Hasan yang masih kecil, masih merangkak pada waktu itu. Yadubbu baina yadaihima. Faqala ya Ali, wahai Ali, saya melihat engkau adalah kaum di kota Mekah Madinah ini yang paling dekat rahimnya dengan aku. Nah, kan tadi saya katakan Bani Hasyim sama Bani Umayyah itu, Abdi Syam itu kan masih kerabat. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, masih dekat. Makanya ngomong siapa namanya, Abu Sufyan, ya Ali, tolong aku di sini butuh pertolongan biar tidak terjadi pertempuran. Tolong kamu menjadi penghubung antara aku sama Muhammad. Tolong sampaikan ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar perjanjian ini terus dilaksanakan. Loh, padahal dulu mereka ini yang gara-gara. Itu menunjukkan bahwa pada waktu itu kafir Quraisy tahu kekuatan siapa? Kaum muslimin sudah gak dianggap enteng lagi. Ali, gak bisa aku nolong kau. Rasulullah kalau sudah memutuskan perkara, kita gak bisa sudah.
Akhirnya datang ke Fatimah, ya Fatimah, tolong sampaikan kepada anakmu ini, siapa namanya? Hasan, agar menjadi mediator antara kami dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Fatimah, anakku masih kecil, gak bisa, masih belum balik, masih kecil, gak bisa jadi perantara, pemberi syafaat, gak bisa. Maka apa yang terjadi? Bingung Abu Sufyan, minta nasihat sama Ali. Wahai Ali, tolong aku dalam kebingungan, dalam keputusasaan. Wahai Abul Hasan, berikan pendapatmu, beri nasihat aku. Wallahi ma'a'lamu laka syai'an yuhni angka. Kata Ali, wallahi aku gak punya usulan sesuatu yang cocok dan mencukupi dirimu. Gak ada yang cocok untuk ini. Sudah selesai masalahmu ini, pasti akan terjadi peperangan setelah ini. Walakinnaka sayyid Bani Kinana, akan tapi kau ini adalah tuan dari suku Kinana, Bani Kinana. Maka berdirilah, ya, dan di tengah-tengah manusia katakanlah bahwa aku akan memberi suaka di tengah-tengah manusia. Maksudnya kamu berbicara di depan orang-orang banyak, ya. Maka dituruti omongannya Ali ini. Dia pergi ke Masjid Nabawi terus mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku telah memberi suaka kepada manusia-manusia yang banyak. Kemudian dia naik untanya balik ke kota Mekah. Itu nasihat Ali, itu dipermainkan Ali dia. Padahal gak ada hubungannya sama apa? Sama inti masalah dan nurut sama Ali. Padahal gak ada hubungannya. Paham? Dan gak ada yang gubris omongannya. Maka apa yang terjadi, ikhwatal iman? Berangkatlah Abu Sufyan datang ke kota Mekah, balik ke setan-setannya, teman-temannya itu, para setan itu. Maka orang kafir Quraisy ketika melihat Abu Sufyan datang, mereka mengatakan, ma wara'aka, bagaimana, apa yang ada di belakangmu, bagaimana kabarnya, apa yang kamu lakukan? Ji'tu Muhammadan faqallamtuhu fa wallahi ma radda alayya syai'a. Aku datang ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak menggubris, tidak menjawab sedikit pun ucapanku. Aku datang ke Ibnu Abi Quhafa, siapa itu? Abu Bakar, dia pun sama. Kemudian aku juga datang ke Umar, sama. Aku datang ke Ali, dia orang yang paling lembut. Ya, gak ada yang mampu untuk memberi solusi masalah kita ini. Tapi Ali nyuruh aku ngomong di depan manusia, terus aku akan beri suaka kepada siapa saja di antara manusia. Kata orang-orang Quraisy, "Lho, kon lakoni ta omongannya Ali?" Iya, wah dibicuki Ali apa mi. Apa maksudnya? Inti di softoi sama Ali, gak ada hubungannya sama apa? Sama inti dari masalah. Nah, perhatikan, sebenarnya itu ketika Abu Bakar sebelum kedatangannya, sebelum terjadi peristiwa pertumpahan darah tadi itu Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah, datang ke rumah Aisyah. Kemudian Abu Bakar itu menjumpai perlengkapan senjata, baju perang, pedang, itu lengkap di rumah Rasulullah. Itu sebelum tersebar berita pengkhianatan kafir Quraisy terhadap perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Paham maksudnya enggak? Itu Abu Bakar datang ke rumah putrinya, siapa? Aisyah. Berarti kan rumahnya Rasulullah. Itu sudah menjumpai ada perlengkapan perang sudah lengkap. Abu Bakar ini pikir, mana apa ini, Rasulullah kok sudah menyiapkan baju perang dan perlengkapan perang lengkap. Kalau perang sama Romawi, sama orang-orang Nasrani, kayaknya nggak waktunya. Kan kemarin terjadi perang apa itu? Mu'tah, nggak mungkin perang. Tapi kok ada perlengkapan perang lengkap di rumah Aisyah? Ada apa ini Aisyah? Kata Aisyah nggak tahu. Nah, perkiraannya Abu Bakar, Romawi juga baru kemarin perang apa? Mu'tah, dan nggak mungkin. Lah, selang beberapa hari ada cerita dari siapa tadi? Ada Amr bin siapa tadi? Amr bin Salim, ada Budail, terus ada siapa yang terakhir? Abu Sufyan. Kan 3 berturut-turut itu. Oh, baru paham. Siapa yang paham? Abu Bakar. Oh, berarti sebentar lagi akan ada perang, bukan kepada Romawi tapi dengan Quraisy. Gitu loh maksudnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat, dalam kitab ini tidak dicantumkan riwayatnya, nggak tahu riwayat siapa, tapi dicantumkan dalam kitab ini. Rasulullah berkata, Allahumma khudil uyuna wal akhbaro an Quraisyin hatta Allahumma khudil uyuna, wa ya Allah ambillah
para mata-mata, wal akhbara, dan kabar-kabar dari Quraisy. Maksudnya begini, ya Allah, simpanlah, rapatkanlah berita ini, jangan sampai persiapan kita menyerang kota Mekah ini bocor sampai ke Mekah. Paham maksudnya? Rasul berdoa supaya mata-mata para intel itu loh nggak bisa melihat ini. Kemudian Rasul melakukan Quraisy, mengutus beberapa sahabat 8 orang untuk melakukan kegiatan militer ke sebuah tempat. Tujuannya untuk mengecoh siapa? Kafir Quraisy. Oh, ternyata nggak nyerang Mekah karena ada kegiatan militer yang lain. Paham maksudnya? Kan zaman dulu itu strategisnya ya manual gitu. Kalau sekarang kan teknologi kan gitu kan, alat perang. Dulu nggak memang itu, bagaimana taktik-taktik gitu aja. Nah, maka Rasulullah mengirim beberapa orang, di situ disebutkan berapa? 8 kalau nggak salah ya. 8 orang untuk mengecoh, membuat gerakan militer gitu loh. Oh, ke sana, padahal Rasulullah sedang kemana? Kemana? Ke Mekah. Begitu loh. Lah, ada sahabat inti namanya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Dia ini kan sahabat inti, jadi tahulah rencananya Nabi kan gitu kan. Terus dia nulis surat ke kafir Quraisy, membocorkan rahasia kota Madinah, bahwa kota Madinah siap-siap membawa pasukan besar menyerang kota apa? Kota Makkah. Dibocorno sama Hatib ibnu Abi Balta'ah, padahal sahabat inti loh ini. Masih ingat gak Rasulullah pernah nyurati Raja Muqawqis, terus dikasih Duldul, dikasih Maria Al-Qibtiyah itu kan? Ingat gak? Itu yang utusannya Nabi membawa surat sampai ke Muqawqis Mesir sana itu, ya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Kalau nggak kepercayaannya Nabi nggak mungkin disuruh kayak gitu tuh. Paham? Itu dalil bahwa Hatib ini orang inti kepercayaan Nabi. Jelas sampai sini? Tapi ya itu tadi, dia ngirim surat ngasih tahu kafir Quraisy bahwa Muhammad SAW dan bala tentaranya akan menyerbu kota Madinah. Kota apa? Mekah. Ini kejahatan apa enggak ini? Kejahatan apa? Spionase, mata-mata, membocorkan rahasia militer negara. Oh, itu kalau di dunia militer bisa dibunuh, ya kan? Betul apa enggak? Membocorkan strategi negara loh kepada musuh, bayang, kesalahan fatal itu. Maka Hatib nulis surat, intinya menyampaikan kepada kafir Quraisy bahwa ya Madinah beserta tentaranya siap-siap bergerak menuju kota Mekah. Nulis surat, dikirim kurir wanita biar nggak kelihatan, wanita suruh berangkat ke kota Mekah. Rasulullah dapat wahyu dari langit bahwa ada surat dari kota Madinah sedang berjalan ke kota Mekah dibawa seorang wanita. Maka Rasulullah langsung menunjuk Ali, Zubair bin Awam dan beberapa sahabat yang lain. Ali misananya Nabi, Zubair juga misananya Nabi, betul? Kemudian Abu Marsad al-Ghanawi dan Mikdad, 4 orang. Ali, Mikdad, Zubair bin Awam dan Abu Marsad al-Ghanawi. Segera kau susul wanita itu. Nanti kalau kalian sampai di sebuah kebun namanya kebun Khokh, ya, di sana ada seorang wanita membawa surat membocorkan rahasia kota Madinah menuju Mekah. Segera kalian ambil surat itu. Berangkat 4 orang ini. Seperti yang disampaikan Rasulullah, di kebun itu ketemu sama seorang wanita. Maka Ali, Zubair dan kawan-kawan mengatakan, ma'aki risalah atau ma'aki kitab, apakah engkau membawa tulisan dari Madinah ke Mekah? Lah, aku nggak tahu, saya nggak bawa apa-apa kok. Maka sahabat mengatakan, wallahi Rasulullah tidak pernah berdusta. Segera kau kasihkan surat itu atau kami telanjangi engkau. Karena nggak mungkin Rasulullah itu berbohong. Paham? Nyerah wanita ini. Ya sudah. Ini loh suratnya. Langsung dibawa sahabat tadi ke Rasulullah, dibuka, dibaca oleh para sahabat atau dibacakan ke Rasulullah. Ternyata di situ ada tanda tangannya siapa? Hatib ibnu Abi Balta'ah. Dipanggil Hatib ini, ya mahadi ya Hatib. Ya apa Hatib? Apa kok ini? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, panggal kepalanya orang ini. Faqad nafaqa ya Rasulullah. Munafik ya Rasulullah, saya panggal kepalanya orang ini. Sik talamar, ojo susu, kata Rasulullah. Sik sabar. Kok jadi gitu bahasa Surabaya kan ya. Ya,
Ya, apa kata Khatib? Ya Rasulullah, saya ini punya keluarga di kota Madinah. Di kota apa? Mekah. Di sana nggak ada yang melindungi. Saya khawatir. Ya, orang kafir Quraisy akan mengazab, menyiksa, ya, dan menyakiti kaumku atau keluargaku yang di kota Mekah. Nggak ada yang nolong. Saya khawatir mereka akan melukai keluargaku. Ini sebagai imbalan mereka menjaga keluargaku nggak disakiti. Saya bawa surat ini. Shadaqah Hatib. Benar omongannya Hatib. Umar, kamu harus ridho dengan omongan. Faqat wa min ashab wa min ashabi badr min ashabil badr. Huwa badriyun. Dia ini nggak mungkin munafik, dan memang nggak ada orang Mekah munafik. Muhajirin nggak ada yang munafik. Ngapain munafik? Orang-orang muhajirin sengsara ikut Rasulullah. Paham nggak? Berbeda dengan orang Mekah, orang apa? Madinah. Masih ada faktor yang menjadikan dia munafik. Paham nggak? Soalnya dia penduduk negeri setempat, konconi masuk Islam kabeh. Paham nggak? Kalau di Mekah nggak ada pilihan. Pilihannya cuma dua, imma ikut Abu Jahal, imma ikut Rasulullah. Paham? Dan gak ada untungnya pura-pura masuk Islam pada waktu itu. Paham gak maksudnya? Menderita malahan. Ya kan? Jadi gak mungkin Khatib itu munafik. Bahkan Rasulullah menegaskan ke Umar, huwa badri fima ma'na. Dia ini pernah ikut perang Badar, wahai Umar. Dan orang yang pernah ikut perang Badar, Allah telah katakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan sesuka hati kalian, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Bagi orang yang pernah ikut perang Badar. Kesalahannya fatal nggak sebenarnya itu? Oh fatal nemen nih, pol pokoknya. Tapi ya karena dia pengikut perang Badar, nggak mungkin itu apa namanya sudah dijamin masuk apa? Surga. Maka dimaafkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya tetap tertutup sesuai dengan doanya Nabi tadi loh. Mata-mata tertutup. Sampai sekarang orang Mekah belum tahu kapan bergeraknya, jumlahnya berapa. Dan zaman dulu itu intelijen bermain. Semua negeri, semua kerajaan mesti ada apa? Intelijennya. Teleksandi, ya zaman dulu namanya. Kemudian berangkatlah pasukan Rasulullah pada bulan 10 Ramadan, betul ya? 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Para pasukan Islam jumlahnya 100.000. Ini adalah 10.000, mohon maaf. Asro alaf, 10.000 pasukan Islam pada waktu itu. Wastahlafa alal Madinah Abu Ruhm al-Ghifari. Rasulullah memerintahkan satu sahabat Nabi namanya Abu Ruhm al-Ghifari untuk memimpin sementara kota Al-Madinah atau menjadi wakil Rasulullah di kota Madinah. Waktu berangkat ke Mekah di Juhfa, Rasulullah ketemu Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Dia berangkat dari Mekah ingin ke Madinah. Rasulullah dari Madinah ingin ke Mekah, papasan sama pamannya. Siapa pamannya di situ tadi? Abbas. Masuk Islam, hijrah karena masuk Islam dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi belum sampai ke Madinah ketemu Nabi. Akhirnya nggak jadi ke Madinah, ikut Nabi balik kemana? Ke Mekah, ikut pasukannya Nabi tadi. Paham? Pamannya Rasulullah. Setelah itu di Abwa itu ini Madinah di utara mana? Utara di sini, sana utara ya. Madinah di sini, Mekah di sini, Abwa di tengah-tengah sini. Waktu perjalanan Rasulullah dari Madinah ke Mekah di tempat Abwa ini ketemu sama misanannya yang sangat memusuhi Nabi. Anak pamannya Nabi, namanya Abu Sufyan ibn al-Harith. Harith itu pamannya Nabi, saudaranya Abdullah. Paham? Tapi jarang disebut. Harith itu kan jarang disebut karena ketika Rasulullah umur 40 tahun, pamannya Nabi yang hidup cuma 4. Abu Thalib, Abu Lahab, terus Abbas sama Hamzah. Padahal banyak pamannya Nabi tuh, anaknya Hasim tuh banyak laki-laki. Cuma yang sering sampean tahu kan 4 tadi itu kan. 4 itu pun kalaupun tahu ya, wallahu alam sampean tahu apa enggak. Tapi intinya di antara pamannya Nabi namanya siapa tadi?
Harits. Harits punya anak namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ibn Harits, misananya Nabi, sama dengan Ali, sama dengan Abdullah bin Abbas, sama dengan Ja'far bin Abi Thalib. Itu sepupu Nabi semua. Ini juwahat luar biasa ini. Abu Sufyan bin Harits nih sepupunya Nabi, bener-bener itu saudara cer itu, misanan maksudnya, tapi bencinya sama Nabi luar biasa. Ketemu di Abwa sama anak bibinya Nabi, namanya Abdullah bin Abi Umayyah, sama-sama misanan, tapi dari bibi. Saya tinggalkan sejenak kitab ini. Masih ingat gak kisah Rasulullah ketika Abu Thalib hampir mati, didatangi Rasulullah, betul? Ternyata di situ sudah ada dua orang kafir. Yang pertama adalah, perhatikan, Abu Jahal. Yang kedua ya Abdullah bin Abi Umayyah ini. Makanya Rasulullah kan mengatakan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kan gitu kan? Maka dua orang yang menunggui Abu Thalib, dua-duanya kafir. Siapa? Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Termasuk Abdullah bin Abi Umayyah ini termasuk yang menyesatkan Abu Thalib. Tapi qadarullah ya, dia masuk Islam. Maka ketika Fathu Makkah ini Rasulullah berangkat ke kota Mekah, kedua misanannya ini berangkat ke Madinah, tujuannya hijrah. Paham? Tapi belum sampai ke Madinah, papasan sama Nabi di kota apa tadi? Atau di tempat namanya Abwa. Di Abwa ini dulu ibunya Nabi wafat di situ. Paham? Dulu ya, pertama kali ngisi kitab ini kan saya jelaskan, ibunya Nabi wafat di Abwa, tempat antara Mekah dan Madinah. Ketemu sama dua misanannya tadi itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sufyan bin Harits sama Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika datang, siapa namanya? Abu Sufyan, Rasulullah, kata orang Jawa, melengos. Ngerti melengos? Begini Rasulullah, tidak mau. Saking jahatnya Abu Sufyan ibn Harits, jahat pol itu orang. Datang ke Nabi, Rasulullah nggak mau tahu begini. Paham maksudnya ya? Maka Ummu Salamah berkata, perhatikan luar biasa ucapannya Ummu Salamah ini. Berarti Ummu Salamah ikut pada waktu itu. Ummu Salamah mengatakan, la yakun ibna ammika, la yakun ibnu ammika wa ibnu amatika asqan nasibika. Wahai Rasulullah, jangan sampai anak pamanmu dan anak bibimu celaka gara-gara dirimu. Maafkanlah mereka. Apa untungnya bagimu sepupumu diadab oleh Allah karena dirimu. Paham gak maksudnya? Jangan sampai kedua misananmu itu celaka gara-gara sikapmu. Maafkan. Maksudnya Ummu Salamah, sudahlah, maafkan. Dia datang ke Ali, datangi sama Ali. Ali sama Abu Sufyan kan sama-sama misanan. Datangi sama Ali Abu Sufyan. Abu Sufyan sama Abdullah bin Abi Umayyah, datangilah Rasulullah dari arah wajahnya. Jangan dari samping kanan, samping kiri, jangan dari belakang. Datangilah Rasulullah tepat di depan wajahnya. Kemudian katakanlah seperti yang dikatakan saudaranya Nabi Yusuf dahulu. Saya nggak mau cerita Nabi Yusuf, panjang kan, tapi ceritanya kan saudara-saudaranya Nabi Yusuf kan menyesal. Mereka semuanya berangkat ke Mesir kan gitu kan. Tahu ternyata yang jadi penguasa itu adalah siapa? Nabi Yusuf. Apa ucapannya saudara-saudaranya Nabi Yusuf pada waktu itu? Mereka mengatakan, qalu tallahi laqad asarakallah alaina wa in kunna la khati'in. Ucapkanlah seperti itu, seperti dulu saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang telah memasukkan Nabi Yusuf kemana? Ke sumur. Betul ya? Terus dia minta maaf ke Nabi Yusuf. Ucapkan seperti kalimat itu. Maka benar Abu Sufyan bin Harits datang dan berkata, tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Rasulullah tak sanggup membantah karena itu sudah ucapannya Allah itu. Enggak ada sebaik-baik ucapan kecuali ucapannya Allah. Itu cerdasnya Ali itu. Ali ngerti, awakmu nek ngomong ayat ini enggak mungkin dibantah Nabi, pasti dimaafno awakmu. Cerdasnya Ali nek paham enggak? Tak dilakoni karo Abu Sufyan bin Harits sama siapa tentunya? Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika Rasulullah mendengarkan dua misanannya ngomong kayak gitu, langsung Rasulullah menjawab seperti jawabannya Nabi Yusuf. Betul? La tathriba alaikumul yaum
yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada cercaan dan celaan bagi kalian hari ini. Semoga Allah memaafkan kalian. Sungguhnya Allah zat yang maha arhamur rahimin, yang paling penyayang. Dimaafkan. Saking senengnya tuh Abu Sufyan dimaafkan Rasul, langsung menyenandungkan syair. Setelah itu selesai baca syairnya, maka Rasulullah menepuk dadanya Abu Sufyan. Anta tarattani kulla mutarradd. Kemarin kamu ngusir aku dengan usiran yang sangat telak. Maksudnya diguyoni Nabi. Saiki ngomong ini, wingi awakmu. Gitu loh, diguyoni sama Nabi. Paham maksudnya? Ya, anta tarattani kulla mutarradd. Maksudnya itu digoyoni sama Nabi. Sekarang begini, kemarin kamu mengusir aku gitu loh. Tapi setelah itu masuk Islam dan kokoh Islamnya. Siapa namanya tadi? Abu Sufyan. Ahli bait ini Abu Sufyan. Andainya dia masuk Islam dari awal-awal, ahli bait apa enggak dia? Ahli bait. Siapa ahli bait itu menurut ahlu sunnah? Ahlu bait itu menurut ahlu sunnah keturunannya Hashim yang masuk Islam. Keturunannya Ja'far, keturunannya Ali, keturunannya Abbas, keturunannya Hamzah. Paham? Itu semuanya ahli bait. Berbeda dengan ahli bait menurut definisi orang Syiah. Menurut orang Syiah, ahli bait itu Ali, Fatimah dan keturunannya, titik. Khadijah bukan. Bahkan anaknya Rasulullah selain Fatimah bukan ahli bait. Maksudnya? Abdullah, Ibrahim, Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Menurut Syiah bukan ahli bait. Ahli bait adalah siapa? Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan keturunannya. Ada ahlu sunnah enggak? Semua Bani Hashim. Keturunannya Bani Hashim yang masuk Islam. Seandainya Abu Lahab itu masuk Islam, ahli bait enggak? Seandainya Abu Thalib masuk Islam, ahli bait apa enggak? Ahli bait, tapi dia enggak masuk Islam, bukan ahli bait. Dengan dalil mereka semua ini enggak makan sedekah. Dan Rasulullah pernah ngomong kayak gitu tuh di depan Bani Hashim. Bani Hashim enggak boleh makan enggak makan apa? Sedekah. Ahli bait mereka. Oke. Kembali ke materi. Sampai mana tadi? Terus Rasulullah sampai di mana? Marid Dhahran, ya. Di situ Rasulullah memerintahkan 10.000 pasukan untuk menyalakan apa? Api. Kewibawaan di depan musuh itu penting. Maka Rasulullah memerintahkan semua prajurit Islam menyalakan api. Sehingga dari malam hari itu melihat orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu melihat api yang sangat banyak, itu ketakutan mereka. Paham nggak maksudnya? Maka suruh semuanya. Kemudian Rasulullah Abbas ikut sama Nabi naik baghlanya Nabi. Bighal itu udah campuran dengan apa? Keledai. Berangkatlah intinya. Kemudian pada waktu itu Abu Sufyan gak tenang. Abu Sufyan, Hakim bin Khizam, Budel bin Warqa ini mencari berita-berita. Bener gak ini katanya ada orang pasukan Madinah mau datang, 3 orang ini. Mereka berbincang-bincang, didengarkan Abbas. Abbas tahu. Di antara yang ngomong ini Abu Sufyan. Maka dipanggil sama Abbas, ya Aba Handola. Aba Handola itu kunyahnya Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan. Ya langsung Abul Fadl. Abul Fadl itu adalah kunyahnya siapa? Abbas. Ketemu. Terus tanya bagaimana kondisi kita ini kafir Quraisy ini. Dijawab, siapa itu pasukan yang membawa api yang menyala-nyala ini? Kata Budail al-Khuzai, itu adalah pasukan Khuza'ah. Kata Abu Sufyan, "Dahlah, saya gak percaya Khuza'ah sebanyak itu." Maka dijawab sama Abbas, itu adalah Rasulullah dengan tentaranya. Takut. Siapa yang takut? Abu Sufyan, sesuai dengan praduganya kemarin itu, karena terjadi kebuntuan diplomasi itu loh. Ya. Maka berangkatlah Rasulullah. Bingung Abu Sufyan, malhilah, terus bagaimana supaya kami selamat?
gak diserang oleh pasukannya Muhammad, gak mungkin bisa melawan. Kafir Quraisy sudah kehabisan tokoh-tokohnya, mati semua dalam perang ini, perang itu kan gitu kan. Entek Ustaz. Tinggal Abu Sufyan doang sama beberapa orang. Maka apa yang terjadi? Abu Sufyan minta pendapatnya Abbas. Abbas sudah masuk Islam. Gimana Abbas? Gimana ini masalahnya? Sudah, kamu ikut saya aja, kita temui Rasulullah. Paham? Ketemu Rasulullah. Diajak sama kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, bukankah ini saatnya engkau harus masuk Islam? Masih ragu-ragu dia. Dalam kondisi gitu masih ragu-ragu dia. Masih ragu-ragu. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ditawari lagi sama Rasulullah, celaka engkau Abu Sufyan. Tidakkah sudah waktunya kau masuk Islam? Aku masih ada sesuatu tentang ajaranmu ini begini dan begitu. Disentak sama Abbas, dan Abbas mengatakan, waihak, celaka engkau wahai Abu Sufyan, aslim, segera masuk Islam, ya, dan persaksikanlah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau tidak, kepalamu akan pasti dipenggal. Yo, aku masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Masuk Islam, ya, dan nanti Islamnya menjadi Islam yang baik. Kalau pertama ya bisa jadi terpaksa, bisa jadi kita nggak tahu hatinya orang, ya kan? Tapi akhirnya baik, ya. Maka Abbas berkata, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini dari awal sampai akhir itu gayanya orang selalu pengen jadi pemimpin. Dan memang Bani Umayyah itu kebanyakan pemimpin. Dia jadi Bani Umayyah apa enggak? Saya tanya, Abu Sufyan itu Bani Umayyah apa enggak? Hah? Bani Umayyah. Dan memang Bani Umayyah itu gudangnya para pemimpin. Makanya nanti ketika semua masuk Islam, Rasulullah itu ngangkat pejabat-pejabat kebanyakan dari Bani Umayyah, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid. Nanti ada Yazid bin Abi Sufyan diangkat oleh Umar bin Khattab dan seterusnya. Bukan Yazid bin Muawiyah loh, beda lagi. Kalau Yazid kan masih nanti, paham? Memang gudangnya, termasuk Utsman bin Affan itu Bani Umayyah. Memang orangnya semenjak jahiliyah, memang orangnya pinter-pinter untuk mimpin, politikus gitu loh mereka itu Bani Umayyah. Termasuk Abu Sufyan ini. Masih ingat nggak ketika memimpin rombongan ditanya oleh Heraklius, itu kan menunjukkan pemimpinnya siapa? Abu Sufyan. Dalam perang Uhud yang mimpin siapa? Abu Sufyan. Emang dari awal pengen jadi pimpin. Abbas ngomong, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini seneng dengan mimpin-mimpin gitu. Tolong kasih sesuatu dia ini biar kuat Islamnya, biar mu'alaf kan dia kan, supaya kokoh Islamnya. Ya sudah, katakan kepada Abu Sufyan, barang siapa masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia selamat, aman. Kan Rasulullah mau datang kota Mekah, paham, membawa 10.000 pasukan, sedangkan Mekah sudah keok, gak punya apa-apa, paham? Ya sudah, supaya dia bangga, kata Rasulullah, sampaikan ke Abu Sufyan, barang siapa masuk ke rumahnya Abu Sufyan selamat, aman. Barang siapa menutup pintu rumahnya aman. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram aman, gak mungkin dibunuh, paham ya? Oh, seneng Abu Sufyan dapat kepercayaan seperti itu. Barang siapa masuk ke rumahnya Abu Sufyan selamat. Lagian rumahnya seberapa, paham gak? Nampung seluruh orang apa? Orang Mekah. Itu sekedar diplomasi, apa namanya, nyeneng no hati lah. Seandainya masuk rumahnya Abu Sufyan juga gak kamu tuh mai, ya kan? Nyeneng no hati, jenenge disebut ngono tok. Langsung mulai Abu Sufyan balik ke kota Mekah, langsung ngomong di depan orang Mekah dan mengatakan, ya masyara Quraisy, hadza Muhammad qad ja'akum fima la qibala lakum bi. Wahai orang-orang Quraisy, kaumku, Muhammad telah datang membawa pasukan yang gak mungkin kalian bisa mengalahkannya. Bojone teko, sapa jenenge? Hindu marah, ngomong apa awakmu iki kok iso ngomong ngono lho. Mungkin iki pimpinane. Dilokno karo bojone. Mas kok gagah nek panglima karo bojone ya kalah. Wong wedok iku repot ngalahno wong wedok. Paham ya? Hindu marah-marah. Setelah itu Abu Sufyan ngomong, wahai orang kafir Quraisy, wahai orang Quraisy, jangan tertipu oleh wanita ini. Ngomong gitu. Ini bener-bener Muhammad datang, kalian gak mungkin bisa menang.
barang siapa masuk rumahku selamat. Dia ngomong gitu. Jadi orang kafir Quraisy, rumahmu sapir Abu Sufyan. Menurut dia mau negara Abu Sufyan, barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman, nggak mungkin dibunuh. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram, dia akan selamat. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, apakah rumahmu bisa menampung kami? Paham maksudnya? Itu sekedar basa-basinya Rasulullah, bukan basa-basi, strateginya Rasulullah biar Abu Sufyan dia apa? Merasa dihargai gitu loh. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukannya. Ini kalau diceritakan lama ya, tapi ini saya singkat aja. Maka datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukannya yang lengkap semuanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kemana? Ke Masjidil Haram. Rasulullah bawa apa? Naik apa pada waktu itu Rasulullah? Rasulullah naik unta ya, bersama Muhajirin dan Ansor. Rasulullah masuk menuju Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah mengusap Hajar Aswad. Rasulullah tawaf. Kebiasaannya kan gitu kan, tawaf apa namanya. Tapi Rasulullah bukan muhrim pada waktu itu, nggak niat umroh maksud saya. Bukan kemudian tawaf, setelah tawaf terus apa? Sa'i enggak, tapi tawaf toh. Rasulullah tawaf. Setelah tawaf, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa busur, ya, membawa busur Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada waktu itu di sekitaran Ka'bah ada 360, betul ya? Di sekitaran Ka'bah itu ada 360 berhala, patung-patung. Jumlahnya berapa tadi? 360 berhala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikam berhala-berhala itu dengan apa? Dengan busurnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang dan kebatilan akan lenyap. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Utsman bin Thalha. Utsman bin Thalha ini sudah turun temurun sejak zamannya dulu itu pemegang kunci apa? Kunci Ka'bah. Mana Utsman bin Thalha? Datang membawa kunci Ka'bah, minta dibuka. Ka'bahnya itu loh, dibuka. Rasulullah masuk, ternyata di dalamnya itu banyak gambar-gambar, banyak patung-patung. Di situ ada gambarnya Nabi Ibrahim dan gambarnya Nabi Ismail sedang mengundi, judi lah, ya. Diartikan apa di situ? Mengundi ya, atau apa? Mengundi anak panah, ya, kayak gitu, mengundi anak panah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka yang telah menggambar-gambar ini. Padahal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah ahli tauhid, gak mungkin melakukan ini. Paham maksudnya ya? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpidato di depan manusia. Setelah sholat di dalam Ka'bah, Rasulullah berpidato, ya ma'syara Quraisy. Sebelumnya Rasulullah mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazzamal ahzaba wahda. Ya, memuji-muji Allah. Ya, kemudian ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang Quraisy, innallaha qad azhaba ankum nahwatal jahiliyah wa ta'azzumuha bil aba. Wahai orang kafir Quraisy, sesungguhnya Allah telah melenyapkan keagungan nenek moyang kalian. An-nasu min Adam, semua manusia dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari debu atau tanah. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kalian laki-laki dan perempuan, ya, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, lita'arafu, untuk saling mengenal. Kemudian Rasulullah katakan, menyambungkan ayat, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato itu. Setelah itu miftahul bait diberikan kepada pemiliknya yang megang kunci Ka'bah itu loh. Di situ dikatakan bahwa Ali datang ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ya ijma' lanal hijaba ma'asiqayas, ya, kumpulkan untuk kami peran hijabah dan sikoya. Dalam riwayat yang minta itu Abbas, Ali sama Abbas minta dikasih jabatan apa gitu.
Kemudian Rasulullah mengatakan, mana Utsman bin Thalhah? Pemegang apa tadi? Kunci. Rasulullah orang yang menepati janji, tidak dikasihkan ke siapa-siapa, tetap diberikan kepada siapa yang apa? Berhak. Maka Utsman bin Thalhah dipanggil Nabi, kemudian haka miftahuka ya Utsman. Utsman, ini kuncinya Ka'bah. Hari ini adalah hari al-wafa, kesetiaan. Tetap saya kasihkan engkau. Ini pegang nih, apa namanya? Kunci Ka'bah. Tidak boleh ada yang mengambil kunci ini darimu dan keturunan. Khalidah mutalidah, sampai kapanpun selama-lamanya. Ini kamu yang berani. Ya, la yanzi'uha minkum illa zalim. Tidaklah orang yang mengambil kunci ini dari kalian kecuali orang yang zalim. Tetap diberikan haknya. Paham enggak maksudnya? Tetap di bawah siapa tadi? Utsman bin Thalhah. Kemudian Bilal suruh adzan. Budak hitam legam yang kemarin dibuat ejek-ejekan, dibuat olok-olokan, sekarang dimuliakan Islam, naik dan mengumandangkan adzan. Ada 3 orang di situ. Ada Abu Sufyan, ada Attab bin Usaid, dan ada Haris bin Hisham. Mereka duduk-duduk 3 orang ini di halaman Ka'bah. Attab bin Usaid mengatakan, Allah telah memuliakan Usaid bapakku. Seandainya dia saja mendengarkan suara ini, niscaya dia akan sedih. Ya, Allah memuliakan bapakku dengan mati duluan, gak sampai mendengarkan suruhannya siapa tadi? Bilal. Artinya kan merendahkan Bilal itu kan. Untung bapakku gak kerungu wong siji ki adzan, maksudnya. Paham ya? Ngomong gitu di pelataran Ka'bah 3 orang. Abu Sufyan, Attab, sama satunya siapa? Al Haris. Yang Attab ngomong kayak gitu. Allah telah memuliakan bapakku, gak sampai dengarkan seruannya budak hitam ini. Satu. Kemudian Haris ngomong, seandainya aku tahu bahwa Muhammad itu benar, niscaya aku akan mengikutinya dari dulu. Adapun Abu Sufyan ngomong gini, adapun saya, aku nggak mau ngomong apa-apa. Saya khawatir nanti kalau aku ngomong, mesti Muhammad dikasih apa? Wahyu dan mengabarkan kepadanya. Paham nggak? Setelah itu Rasulullah datang. Rasulullah datang dan mengatakan, tadi kamu ngomong gini, tadi kamu ngomong gini, tadi kamu gini. Tiga-tiganya langsung asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Kalau Abu Sufyan sudah masuk Islam dari tadi, ya kan? Masuk Islam. Ada 9 orang yang darahnya wajib ditumpahkan, nggak dimaafkan. Siapa saja? 1. Ya. Ini nggak mungkin diputus. Besok repot mulainya kalau diputus. Dilanjutkan nggak apa-apa ya? Karena belum selesai. 9 orang itu siapa saja? 1. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amara Rasulullah biqatlihim wa in wujidu tahta astaril Ka'bah. 9 orang ini kata Nabi, tebas meskipun mereka ada di kainnya Ka'bah atau di selambunya Ka'bah. Boleh nggak membunuh di depan Ka'bah? Di Ka'bah boleh nggak membunuh orang? Tidak boleh. Tapi khusus 9 orang ini kata Rasulullah, meskipun dia ya bergelantungan atau ada di apa namanya selambunya Ka'bah, tetap tebas lehernya. Paham nggak maksudnya? Saking jahatnya 9 orang ini. 1. Abdul Uzza bin Hatal. 2. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. 3. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Yang keempat Al Haris bin Nufail bin Wahab. Yang nomor 5 Al Makis bin Subaba. Yang nomor 6 Habbar bin Aswad. Nomor 7 dan nomor 8 2 penyanyi. Iya betul, miliknya Ibnu Hattal. Yang nomor 9 Saroh, perempuan yang membawa surat itu. Suratnya siapa? Hatib. Iya. 9 orang itu divonis sama Nabi, siapapun ketemu orang ini tebas, meskipun seandainya dia bergelantungan di kainnya Ka'bah. Faham? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, ini keluarganya Utsman, dicekel sama Utsman. Ayo diajak ke Rasulullah. Ini kesalahannya fatal, masuk Islam, datang ke Medina, di Medina bunuh orang, habis itu balik ke Mekah murtad. Fatal enggak ini? Fatal enggak? Fatal, membunuh orang, membunuh sahabat Medina sana Ansor. Nah, maka dipegang sama Ali, digeret ke Rasulullah SAW. Kamu harus minta maaf sama Rasulullah daripada kamu penggal kepalamu. Dan Utsman ini orangnya kan punya kedudukan tinggi di sisi siapa? Rasulullah. Pemberi syafaat begitu loh.
Tahu pemberi syafaat maksudnya? Apa pemberi syafaat? Mediasi, memberi mediasi gitu. Paham memediasi? Ya ngasih minta agar diampuni gitu loh. Sama dengan Rasulullah ngasih syafaat, artinya Rasulullah minta Allah supaya sampean dimaafkan atau dimasukkan ke surga. Berarti Rasulullah memberi syafaat. Paham maksudnya? Nah sama ini Utsman berusaha memberi syafaat untuk siapa tadi? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Dibawa ke Rasulullah, minta maaf. Akhirnya dia masuk Islam lagi, dimaafkan sama Rasulullah. Dan nanti di zamannya Utsman bin Affan, perhatikan. Dan nanti di zamannya Utsman bin Affan, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini pendekar. Dia itu menaklukkan Afrika Utara. Yang kisahnya sama Abdullah bin Zubair itu loh, membunuh pasukan apa? Raja Barbar itu loh. Eling tak gak sama niki? Wis tak sampai no di tempat ini. Di kitab apa dulu? Hikmah minat tarikh ya. Terus yang nomor 2 Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika dengar vonis itu lari ke Yaman. Bayang, lari ke Yaman. Anaknya Abu Jahal nih, lari ke Yaman. Jauh loh Yaman selatan sana. Istrinya datang ke Nabi, ya Rasulullah tolong dimaafkan suamiku itu. Saya kasih suaka untuk siapa? Suamiku tolong dimaafkan. Akhirnya dimaafkan sama Nabi. Anaknya Abu Jahal balik, namanya Ikrimah. Balik dimaafkan Nabi, masuk Islam dan Islamnya baik dan terbunuh dalam perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Oh ceritanya sedih tuh, Ikrimah itu bagus itu. Masuk Islam, luar biasa keislamannya. Anaknya Abu Jahal ya. Terus Ibnu Khattal. Nah ini Ibnu Khattal ini karena muta'alliqan bi astaril Ka'bah. Dia apa namanya? Diartikan apa di situ? Bergelantungan ya di selambunya Ka'bah supaya gak dipateni ngono lho. Kan enggak boleh di situ. Oh, dibunuh sama sahabat Nabi ya. Yang bunuh siapa? Yang bunuh enggak disetuskan di sini. Faja'a rajulun ila Nabi fa akhbar fa qala uqtulhu fa qatalahu. Dia termasuk yang dieksekusi. Siapa tadi namanya? Ibnu Khattal, termasuk yang dieksekusi. Adapun Makis bin Subaba dibunuh oleh Numailah bin Abdullah. Karena ini dulu pernah masuk Islam sampai ke Medina, dia bunuh orang, terus balik murtad, balik ke Mekah. Sama dengan siapa tadi? Nggih. Qabla Islam badan. Tapi kalau Abdul iya betul, sama ya, sama-sama murtad ya. Sama-sama pernah murtad itu. Nah, kemudian selanjutnya Al-Haris ini dibunuh oleh Ali. Adapun Habbar ibn Aswad ini dulu pernah menyakiti Zainab putrinya Nabi sampai keguguran. Tapi dia dimaafkan Nabi, ya, dia minta maaf dan masuk Islam, terus dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Intinya menang. Nah, Rasulullah datang ke Ummu Hani. Ummu Hani itu siapa? Enggak tahu, di sini dikisahkan enggak Ummu Hani ini. Ummu Hani itu saudarinya Ali. Ummu Hani itu saudarinya Ali. Berarti anaknya siapa? Tolong dijawab segera. Anaknya Abu Thalib. Itu cinta pertamanya Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah itu pernah datang ke Abu Thalib. Paman, aku pengen nikah sama anakmu. Namanya Ummu Hani. Kata Abu Thalib, kedaluan orang mata awakmu. Asli Rasulullah sangat senang sama Rasulullah ya kan. Tapi gimana sudah kedaulan orang ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedaulan orang. Akhirnya cintanya Rasulullah gak kesampaian sama Ummu Hani. Ummu Hani nikah sama orang Quraisy dan termasuk yang gak hijrah karena gak masuk Islam. Masuk Islamnya ketika Fatu Makkah itu. Paham? Ummu Hani itu. Lah ketika suaminya termasuk yang wallahu alam kalau gak salah yang tewas wallahu alam, datang Rasulullah ke Ummu Hani. Keberapa kalinya ini? Kedua kalinya. Ya apa? Sudah Rasulullah nawari, gimana kalau jadi istri? Mau melamar Ummu Hani. Kata Ummu Hani, ya Rasulullah, dulu ketika aku masih kafir, ketika aku masih belum ngerti Islam, kau adalah orang yang paling aku cintai. Apalagi ketika aku apa? Islam. Hanya saja anakku banyak. Anakku cilik-cilik ya Rasulullah. Nah nanti kecuali kalau nanti wallahu alam ini masih kecil-kecil, takut merepotkan jenengan dan seterusnya. Paham? Setelah anaknya rotok gede, Ummu Hani datang ke Rasul. Kamu gak pernah kerungu cerita ini kan?
Ummu Hani datang ke Rasul, ya Rasul sekarang ya Rasulullah sudah siap. Kata Rasulullah, wis. Dan gak jadi nikah. Wallahu alam riwayat itu sahih apa enggak, tapi ada riwayat seperti itu. Paham maksudnya ya? Jadi Rasulullah dulu pernah hampir menikahi Ummu Hani, gak jadi. Ketika Fathu Makkah dilamar lagi, gak jadi lagi. Terakhir Ummu Hani yang melawarkan diri, tapi kata Rasulullah sudah enggak. Paham maksudnya ya? Terlepas dari riwayatnya, wallahu alam. Gak tahu diceritakan di sini apa enggak itu. Ya. Insya Allah ada kok kalau neliti bacanya. Oke, kemudian Rasulullah mengutus para sahabat membersihkan berhala-berhala. Nanti orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Idza ja'ana memakan hatinya Hamzah dalam riwayat seperti itu ya, masuk Islam semuanya, dimaafkan sama Nabi. Dan Nabi tadi belum saya sampaikan ya, lupa tadi kelewatan. Rasulullah di depan kafir Quraisy berkata, ya, wahai orang kafir Quraisy, kira-kira apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Kan ketakutan mereka, kan Rasulullah datang dengan pasukannya. Tadi kelewatan ini, padahal yang inti kok lupa tadi itu. Ya ma'syara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Wahai orang kafir Quraisy, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Orang kafir Quraisy mengatakan, qalu khaira, pasti yang baik. Akhun karim, ibn akhin karim, engkau adalah saudara kami yang mulia dan engkau adalah anak dari saudara kami yang mulia. Dipuji-puji Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berkata kepada kafir Quraisy seperti ucapannya Nabi Yusuf kepada saudaranya. Rasulullah berkata, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan bagi kalian hari ini. Idhabu, pergilah kalian semuanya. Fa antumut tulaqa, kalian bebas. Biasanya kalau menang kan dijadikan budak, gitu kan ya. Enggak, dimaafkan semuanya. Pengampunan umum. Akhirnya mereka masuk Islam, berbondong-bondong, termasuk Hindun itu. Hindun itu yang musuhnya Nabi itu, bebuyutan itu sama suaminya, siapa namanya? Abu Sufyan. Masuk Islam, banyak yang masuk Islam, ya. Nah, ini banyak mu'alaf besar-besaran nih yang baru masuk Islam besar-besaran pada waktu itu. Kemudian Rasulullah menyuruh setelah Fathu Makkah selesai, maka Rasulullah menyuruh Khalid bin Walid untuk membasmi Uzza, Lata wa Uzza, gitu kan? Berhalanya kafir Quraisy. Uzza. Uzza itu pohon. Jadi kata-kata berhala itu enggak mesti patung, bisa kuburan juga bisa pohon juga bisa. Maka berangkatlah, siapa namanya tadi? Khalid bin Walid itu di tempat banyak kurmanya tuh, tempatnya Uzza itu diperantas, dihancurkan sama Khalid bin Walid, dihancurkan sama Khalid bin Walid. Setelah itu Khalid menghadap Rasulullah, sampun ya Rasulullah, sudah saya laksanakan. Belum, balik lagi, kamu belum memusnahkan Uzza. Balik lagi. Khalid mikir, wis tak entai kabeh badan. Udah saya ratakan dengan tanah. Kok kata Nabi belum? Khalid balik. Ternyata setannya muncul. Perempuan ya, perempuan telanjang bulat, rambutnya itu apa istilahnya? Daul-daul itu, acak-acakan itu. Dibunuh sama siapa? Itu jinnya itu, penunggunya itu. Wallahu a'lam ya. Baru setelah itu dia menghadap ke Rasulullah dan benar memang itu ya. Yang penunggunya itu loh, yang disembah-sembah itu yang dibunuh ya. Kemudian Rasulullah juga mengutus Amr bin As, mengutus sahabat-sahabat menyeterilkan Jazirah Arab, steril dari berhala.